Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian dan juga saya, sehingga pada saat ini kita bisa bersama belajar merenungkan firman Tuhan dengan tema brengsek amat sih kakak ini. Nah, mari kita berdoa bersama. Bapa Sorgawi, kami ingin belajar bersama dalam kehidupan kami, terutama dalam keluarga dan dalam hubungan dengan sesama kami. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam hidup ini, ternyata ada orang yang tidak senang jika melihat orang senang. Ada yang senang melihat orang salah dan dijatuhi hukuman. Ada orang marah melihat orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Mengapa sih kok bisa demikian? Karena pola hidupnya selalu negative thinking. Seperti itulah yang kita temui dalam Lukas 15 ayat 25-32. Kita akan membahas sikap sang kakak setelah melihat adiknya yang kabur dari rumah, akhirnya kembali pulang ke rumah bapak. Harusnya kakak sangat senang melihat adiknya kembali pulang ke rumah. Ia akan berlari dan menemuinya serta memeluk adiknya yang sudah lama tidak ada kabar beritanya. Tapi ia tidak mau masuk ke rumah, apalagi bergabung dalam pesta penyambutan kembalinya sang adik, karena ia berpikir si adik sudah menghabiskan banyak harta ayahnya. Sekarang kalau ia kembali ke rumah, tentu ia akan mendapat lagi bagian warisan dari ayah. Jika adiknya tidak kembali, bukankah nanti semua milik sang ayah akan menjadi milik kakak itu? Tapi dengan kembalinya sang adik, nanti harta sang ayah harus dibagi dua. Enak adik yang tak tahu diri ini. Ia diuntungkan, sedang aku sebagai kakak dibuntungkan. Terlihatlah bahwa kakak ini memandang dan menerima sang ayah cuma sebatas kekayaannya saja. Ia menerima dan menghormati ayahnya bukan karena peran dan tanggung jawab serta kasih yang diberikan kepada anak-anaknya sebagai ayah. Ia menghormati dan terlihat baik dengan sang ayah karena harta yang dimiliki oleh sang ayah. Sangat disayangkan bila ia dekat dengan sang ayah, tapi bukan dengan hati yang mengasihi. Ia dekat karena matanya memandang kekayaan yang nantinya bakal ia miliki setelah ayahnya meninggal. Dengan demikian, sikap kakak melayani ayahnya bukan karena hormat dan kasih kepada ayahnya. Mentalnya ternyata mental seorang upahan. Lukas 15 ayat 28 dan 29. Justru si kakak ini yang lebih tepat disebut sebagai anak yang hilang sebenarnya. Di samping itu terlihat pula sikapnya kepada adiknya. Kasar, memfitnah, menuduh, dan menghakimi tanpa bukti. Adiknya dipandang sebagai orang yang kotor hidupnya, rusak. Itu sebabnya terlontar dari mulutnya, baru saja datang anak bapak yang telah menghabiskan harta bapak dengan pelacur-pelacur. Lihat itu nanti di Lukas 15 ayat 30. Berarti sang adik tidak dilihat sebagai adik, sehingga ia sebut anak bapak.
Yang keterlaluan adalah kakak ini menuduh dan menghakimi adiknya bahwa ia menghabiskan harta dengan para pelacur. Jangan-jangan dia sendiri yang gemar seperti itu, ke pelacuran, bukan? Dari perumpamaan ini, Yesus ingin mengatakan bahwa Allah mempunyai hati untuk mau melupakan dan mengampuni kesalahan manusia. Walau Allah telah dirugikan, telah dilupakan dan telah dijauhi. Di pihak lain, Yesus menginginkan bahwa penghakiman manusia terhadap saudara dan sesamanya justru jangan dilakukan, karena hal itu tidak manusiawi. Tidak ada ruang untuk mengampuni dan menerima kembali sesamanya yang telah berbuat salah dan dosa. Yang ada adalah kata-kata kasar, menyakitkan, dan penuh kecurigaan dan penghakiman. Itu terlontar dari mulut sang kakak. Bersyukurlah bahwa kita mempunyai Allah yang berkenan, menerima dan merangkul kita yang menyesali dosa-dosa masa lalu dan menjadikan kita punya hidup baru. Belajarlah dari kasih Allah, supaya kita jangan mudah menghakimi saudara kita, sekalipun ia banyak memalukan keluarga dengan perbuatan-perbuatannya. Amin.